Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama hari ini. Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan penghargaan kepada Polres Penajam Pasar Utara atas kinerja responsif dan berkeadilan dalam penanganan kasus perempuan dan anak. Polres Bener Meriah bersama Brimopolda Aceh membangun jembatan darurat sebagai akses vital warga pasca bencana alam. Polres Tuban berhasil mengungkap sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Tuban berhasil mengungkap sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor. Dalam konferensi pers Kapolres Tuban, AKBP Alaidin menyerahkan langsung barang bukti sepeda motor kepada para pemiliknya. Berikut laporannya untuk Anda. Polres Tuban menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Tuban. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tuban AKBP Alaidin. Dalam keterangannya, Kapolres Tuban menyampaikan bahwa pengungkapan kasus curanmor ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tuban. Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 8 unit sepeda motor sebagai barang bukti, serta 4 orang pelaku, salah satunya merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Para pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud dalam pasal 447 ayat 1 huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dalam kesempatan tersebut, Polres Tuban juga melakukan pengembalian 7 unit sepeda motor kepada para pemiliknya yang dilakukan secara simbolis oleh Kapolres Tuban sebagai bentuk komitmen Polri memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Para korban menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas respon cepat dan kinerja Polres Tuban yang berhasil menemukan dan mengembalikan sepeda motor mereka yang selama ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan mencari nafkah. Polres Tuban berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, tak hanya sebagai penegak hukum, namun juga menjadi pengayom, pelindung, dan sahabat masyarakat. Dari Humas Polres Tuban, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lalu lintas, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah. Berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Dan mari untuk lokasi yang pertama saja kita pantau di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada sore hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi menjelang traffic light saja. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 45 hingga 55 km per jam. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu berkonsentrasi, selalu menjaga laju kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kemudian kondisi lalu lintas dari arah Lebak Bulus, Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pada sore hari ini juga cukup ramai lancar. Bagi Anda yang akan melintas, harap untuk selalu bersabar dalam menengantri pada traffic light, dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan kita bergeser ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Tebet, Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas pada sore hari ini dari arteri, yakni dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau cukup lancar. Dan dari arah sebaliknya juga masih terpantau ramai dan lancar. Kondisi lalu lintas dari tol dalam kota pada sore hari ini juga ramai dan lancar. Harap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan kita bergeser ke lokasi yang ketiga pemirsa, tepatnya di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan.
Kondisi lalu lintas pada saat ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun Selipi, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi menjelang jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga pada sore hari ini terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 45 km per jam. Harap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dan selalu berkonsentrasi ketika Anda berkendara. Dari Jakarta Selatan kita bergeser ke Jakarta Barat, tepatnya di flyover Selipi Jaya. Kondisi lalu lintas pada sore hari ini dari Cawang yang akan menuju ke arah Grogol terpantau kondusif lancar pemirsa, dan kemudian dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang juga masih relatif lancar. Harap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dikarenakan kawasan ini juga dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat. Untuk itu selalu berkonsentrasi dan bersabar dalam berkendara. Selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk informasi terupdate Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa Polda Metro Jaya melaksanakan rilis terkait permohonan keadilan restoratif atau restoratif justice dalam perkara yang dilaporkan MW. Belum mendapat persetujuan dari pelapor. Penyidik menegaskan proses hukum tetap berlanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Penyidik Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa permohonan restoratif justice diajukan oleh terlapor berinisial IF dan juga IR. Namun pelapor berinisial MW menyatakan menolak upaya perdamaian tersebut. Dengan ditolaknya permohonan RJ atau restoratif justice oleh pelapor, penyidik menegaskan proses penyidikan terhadap terlapor IF dan juga IR akan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hingga saat ini penyidik belum menerima adanya perdamaian maupun pencabutan laporan dari pelapor berinisial MW. Oleh karena itu perkara masih dalam tahap penanganan dan pendalaman. Penanganan perkara saat ini ditangani oleh Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polda Metro Jaya. Direktorat ini merupakan unit baru yang dibentuk Polri untuk menangani perkara yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan kelompok rentan. Pengalihan penanganan ini dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan lebih terfokus, profesional, dan berorientasi pada perlindungan korban. Permohonan RJ ditolak oleh pelapor. Nah, sampai saat ini, sampai sekarang, penyidik juga belum menerima apakah ada perdamaian dari pelapor M terhadap terlapor ya. Sekarang penanganannya ditangani oleh Direktorat PPA Polda Metro Jaya. Ini adalah direktorat baru yang dibentuk oleh Polri khusus untuk menangani perkara-perkara perempuan, anak, dan kaum rentan lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya penanganan terhadap korban-korban, baik perempuan, anak, ini semakin terfokus, semakin berorientasi kepada perlindungan gender, sehingga kami yakinkan penanganannya akan lebih profesional. Nanti selanjutnya akan ditangani oleh Direktorat PPA Polda Metro Jaya. Dalam proses penyidikan, penyidik terus melakukan pengumpulan dan pendalaman alat bukti. Sejumlah saksi juga akan dipanggil untuk memperkuat pembuktian terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh saudari MW. Penyidik menegaskan setiap tahapan dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti yang cukup. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Penyidik akan menentukan langkah selanjutnya berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti. Dari Bithumas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kebaikan segera kembali usai jeda berikut ini.